Terima kasih untuk hadirat Allah yang kami nikmati pagi hari ini. Dan kami membuka hati kami, membuka hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar dan juga kami siap melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka kitab kita masing-masing di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Salah satu bagian bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan, bagaimana kita bisa memandang dari dimensi iman, dari perspektif ilahi. Kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita, setiap orang percaya itu harus punya kesadaran penuh, memiliki kesadaran. Yang pertama, ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahir yang kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Amin. Jadi semua orang, siapapun dia, dari suku, bangsa, dan bahasa apapun, pada prinsipnya, secara manusia, secara tubuh, secara fisik, itu akan mengalami perubahan. Jadi setiap orang percaya harus siap dan menyadari untuk menghadapi perubahan itu. Jadi perubahan secara fisik setiap manusia, semakin bertambah usianya, dia akan semakin mengalami penurunan. Dari cara pandang, penglihatan kita akan mengalami penurunan. Dari pendengaran juga akan mengalami penurunan. Demikian juga kekuatan fisik. Firman Tuhan, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa meskipun manusia lahiriah, berarti manusia fisik kita itu semakin menurun, semakin merosot. Jadi kita harus menyadari, kita harus siap. Ada beberapa orang, kalau kita memperhatikan aktor-aktor di luar negeri, ada beberapa aktor Hollywood, itu tidak siap menghadapi usia yang semakin tua, kondisi tubuh yang tidak kuat lagi, tidak gagah lagi. Bahkan tidak sedikit orang kemudian mulai memperbaiki wajahnya dengan operasi plastik dan lain sebagainya. Seberapapun mahal, seberapapun banyak biaya yang dikeluarkan, itu tidak bisa melawan ketetapan Tuhan, tidak bisa melawan kehendak Tuhan bahwa tubuh kita ini semakin hari akan semakin berubah. Oleh karena itu, selama kita masih kuat, selama kita masih ada banyak kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Karena ada saatnya kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena ada saatnya bahkan untuk pergi datang ke gereja saja kita tidak mampu. Ada saatnya, walaupun itu tidak kita minta. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan tubuh kita semakin hari akan semakin merosot. Tapi jangan tawar hati, karena ada sesuatu yang penting. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi pengenalan akan Kristus, pengenalan kepada kehendak Tuhan, itu akan membawa kita bertumbuh semakin tinggi, semakin dewasa, dan menjadi seperti Kristus. Jadi batin kita, rohani kita, spirit kita, itu akan terus-menerus diperbaharui. Kalau fisik semakin turun, tapi rohani semakin naik. Itu yang Tuhan mau. Jadi saudara akan menjadi semakin layak di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi semakin tua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, untuk orang-orang muda, saudara-saudara yang masih muda, jangan meremehkan orang tua, jangan merendahkan orang tua. Kalau orang tua duduk terlalu lama, kemudian diajak bangkit berdiri, kira-kira bagaimana? Aduh, encokku, punggungku, jangan meremehkan. Saudara perlu menolong, mari Bu, mari Mbak, mari Pak, bangun, berdiri.
Kalau saudara memperhatikan orang lain berjalan mulai tertatih-tatih karena usia sudah semakin tua, ojo malah disingkang-singkang. Saudara tahu disingkang-singkang? Saudara perlu menyadari itu penderitaan, itu pergumulan para orang tua kita, dan saudara pasti akan menjadi tua. Menjadi tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Kenapa? Karena banyak orang tua kadang juga tidak bersikap dewasa. Ada orang tua yang malah tambah kekanak-kanakan, manja, lebay. Nah, tapi saya percaya tambah boyo tidak ada. Amin. Saudara harus dewasa. Masa orang tua malah caper? Saudara tahu caper? Cari perhatian. Di hadapan orang udah tua loh ini, malah bergaya-gaya. Kadang saya kalau melihat, memperhatikan itu juga rasanya gimana? Rasanya gimana gitu ya? Seperti risih atau gimana? Tapi kadang begitu. Dunia ini banyak tante girang. Tapi kalau kita bersuka cita di dalam Tuhan karena kita diberkati oleh Tuhan, tapi semua orang akan menghadapi pergumulan karena perubahan fisik. Tapi saudara jangan berkecil hati. Saudara tidak perlu, khususnya para kaum wanita, komisi wanita, tidak usah terlalu, memang merawat diri itu penting. Tapi saudara tidak usah terlalu tergoda dengan membeli krim yang harganya 500.000, 1 juta, 2 juta, wah, alat-alat kecantikan. Firman Tuhan Paulus mengingatkan bahwa kecantikan kita itu sebenarnya dari dalam, inner beauty. Amin. Jadi kecantikan dari hati kita, dari sikap kita. Orang kalau sikap hatinya cantik, manis, walaupun fisiknya biasa-biasa, dia akan memancarkan kasih Kristus, memancarkan sinar kemuliaan Kristus. Itu yang terpenting. Walaupun memang kenyataannya banyak kaum muda itu pertama kali melihat lawan jenisnya, pasti yang dilihat apanya? Wajahnya, bentuk fisiknya. Saudara jangan lupa, orang yang saudara cintai, yang saudara maaf kata dalam tanda kutip tergila-gila, saya kalau juga dengan ini, dan yang bodinya mulus, ramping, semakin hari ketika saudara sudah menikah, bertambah hari, bulan, tahun, dia tidak ramping lagi. Tapi bagaimana? Belenduk. Itu pertambahan usia, perubahan fisik yang harus disadari, harus diterima dengan ucapan syukur. Jadi puji Tuhan, ada hal yang luar biasa yang harus kita sadari. Kita siap menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan. Kalau tadi yang pertama, siap menghadapi perubahan, siap menghadapi kelemahan, penderitaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, siap menghadapi kekekalan, siap menghadapi atau masuk dalam masa kekekalan. Ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Perhatikan baik-baik, ini yang seharusnya kita kerjakan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Sekalipun saya sedang cari pacar, sekalipun saya sedang cari kekasih, tetapi yang pertama, saya tidak melihat yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi yang saudara lihat, fisik, tubuh, kondisi jasmani kita itu sementara. Apalagi berbicara tentang harta kekayaan, itu bisa datang begitu cepat, datang tiba-tiba, tapi juga bisa hilang dalam sekejap kalau saudara tidak berhati-hati. Makanya kita perlu hikmat Tuhan, perlu kebijaksanaan dari Tuhan untuk meresponi segala sesuatu dalam hidup kita, di sekitar kita, di pekerjaan kita, itu dengan hikmat Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah menghadapi tantangan, tidak ada seorang pun yang tidak pernah menghadapi pergumulan, tidak ada seorang pun yang tidak pernah menghadapi persoalan di dalam hidupnya. Saya pernah bertanya kepada saudara, kalau ada seorang jemaat, suami istri, atau siapapun orangnya yang tidak pernah bertengkar sepanjang hidupnya, saya mau datang, saya mau belajar,
Bahkan saya mau tinggal bersamanya untuk melihat bagaimana kok ada orang suami istri gak pernah bertengkar. Itu sesuatu yang mustahil. Pasti ada perbedaan pendapat. Karena saudara bertemu dengan kekasih, dengan pasangan hidup, itu dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Apalagi puji Tuhan di gereja kita ada dari saudara kita yang suku Batak, Pak Isai ibu dan keluarga dari Sulawesi, Pak Martin dari Kalimantan, saya suku Jawa, suku Batak. Saya lokal aja. Apalagi kalau saudara misalnya, saya membayangkan seperti adik saya, keluarga saya itu ada 2 orang menikah dengan Batak dari Tambunan, marga Tambunan. Tentu latar belakangnya berbeda, dari cara makan, cara berpakaian, cara komunikasi. Saudara, saya percaya orang Batak itu hatinya lembut walaupun suaranya keras. Amin. Baik, karena memang itu cara hidup, suaranya keras, tegas, dan saya suka dengan saudara Batak itu. Gak bisa kayak wong Jawa, kurang-kurang di depan halus seperti Pak Kiat gitu. Jawa itu kan depan halus, tapi buri bagaimana? Nah itu, sudah lihat Pak Kiat itu. Itu belakon ya. Jawa itu kan begitu, orang Jawa itu di nyuwun sewu, tapi yang buri. Dan setiap kita memiliki karakter, sifat, itu adalah pemberian dan karunia Allah. Semua itu ada kelebihan, ada kekurangan, supaya kita saling melengkapi, kita saling menghargai, kita saling menghormati. Jadi jangan terlalu memperhatikan hal yang kelihatan. Ada sesuatu yang tidak kelihatan, itu yang lebih penting dan itu yang bernilai kekal. Perhatikan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara perlu berfokus kepada sesuatu yang bernilai kekal, yang bernilai abadi. Semua orang harus menyadari bahwa hidup kita terbatas, waktu kita terbatas, ada saatnya kita akan masuk dalam masa kekekalan. Jadi perlu ada kesadaran bahwa kita siap menghadapi perubahan, kita siap menghadapi penderitaan, kekurangan tubuh fisik kita. Kemudian yang ketiga, kita siap mempersiapkan diri dengan baik untuk masuk dalam kekekalan. Amin saudara. Mari kita tunduk kepala.